baru tahu. Jadi begitu gitu. Jadi kita tahu juga kaget kan. Nah, gitu. Itu posternya aja udah lagi gini. Jangan. Oh, nggak boleh di Ya, karena gini kan. Karena ini pertama kali aku menjadi setan yang mukanya rusak banget gitu loh. Menyenangkan. Iya. Dan begitu cut dia masih napasnya masih kayak gitu. Iya. Itu kan aku ngeliatin dia gitu. Kasihan banget. Anak si cantik, maaf sayang ya. Krunya tuh sambil bakar ikan gitu. Udah ada kita bawa amis. Itu dulu kalau sekarang udah canggih. Iya, kok Dete kok nggak mulai action kok nggak action. Aku sebenarnya ngedenger dia tuh nafasnya kayak agak ini gitu-gitu kan. Iya, ngos-ngosan. Tapi aku nggak nyadar gitu kan kenapa gitu. Aku masih tetap merem aja dan akhirnya kayak dia bangun kayak langsung kayak di film-film gitu kayak baru bangun dari rep-repan gitu. Dan ya di situ dia baru cerita ya tadi dibekap sama hantu. Karena aku tuh jadi laki banget kan. Jadi kan pakai kumis, pakai jenggot dipusin dipihara ya kan. Itu asli loh kumis sama jenggotnya ya. Hai Vivanian, sebuah film horor komedi diangkat dari semesta legenda urban berjudul Setan Botak di Jembatan Ancol akan segera mengguncang bioskop tanah air. Nah, Viva Cinema kali ini sudah kedatangan dua pemainnya, ada Ozzy Swaputra dan juga Jamila Nih suatu kehormatan kita kedatangan aktor legend ya, yang aku semakin besar semakin menua dia tetap sama. Masya Allah. Masya Allah. Ditambah juga ada generasi penerusnya Jamila. Kita hari ini akan berbincang soal film Setan Botak di Jembatan Ancol. Ya. Bang Ozzy di sini sebagai Bang Ozzy atau Setan Botak. Kemudian Jamila sebagai Nirmala ya, anak yatim piatu. Nah sebetulnya yang ingin kita tanya di awal gitu ya, misteri apa sih yang melatar belakangi dari film ini? Sebenarnya gini, cerita ini ada relevannya dengan Si Manis Jembatan Ancol yang pertama ya. Nah, saya sendiri juga kaget ya tiba-tiba kok judulnya jadi ini gitu kan. Baru kemarin lo baru tahu. Oh, baru tahu. Jadi begitu gitu. Jadi kita tahu juga kaget kan gitu. Tiba-tiba banget. Saya nggak tahu pertimbangan apa gitu ya. Jadi diganti judul dengan ini gitu ya kan. Tapi ya buat saya sih alhamdulillah banget ya, maksudnya ini rezeki saya gitu ya kan. Misalkan si manis. Nah, sekarang si botaknya. Gitu. Berarti judul pertama yang kalian tahu apa nih? Iya, taunya si manis di skenario tuh Si Manis Jembatan Ancol 2. Oh, berarti ini spin off dari Si Manis Jembatan Ancol yang pertama. Karena banyak warganet udah nanya ini kapan tayang, ternyata ganti judul. Dan karakter saya tuh sebenarnya itu diambil dari yang Si Manis yang pertama itu gitu loh. Nah, cuman beda alam aja gitu aja bedanya. Beda alam. Iya, dari makhluk astral ya kan, yang kelakuannya juga sama gitu. Ya, di sini ya biasalah setan jahat gitu ya, dan jahat banget lagi gitu. Nah, gitu. Tapi tetap ada khasnya tuh kayak genit-genitnya nggak ada? Nggak ada. Ketawanya masih tetap ada? Tetep. Tetap ada nggak yang adegan zaman dulu nih, kepala tiba-tiba buntung, tangan buntung? Itu posternya aja udah lagi gitu kepalanya kayak gini nih. Kalau Jamila tadi gimana nih pendalaman karakternya di sini sebagai Nirmala ya? Iya. Yang kamu yatim piatu begitu. Dulu tuh pas kita kan syuting 2 tahun lalu ya, aku masih 13 tahun. Iya, kita syuting 2 tahun lalu. Sampai kita lupa loh. Udah lama. Udah 2 tahun yang lalu. Berarti ini penantian kalian juga ya? Penantian yang panjang dan sampai kita ada putus asa ya, yang gitu. Yang sedih banget gitu loh. Iya, kita udah menunggu selama 2 tahun. Jadi dulu masih 13 tahun kan. Dan di situ karakter Jamila sama Nirmala bisa dibilang sama, karena dulu aku juga kayak pendiam kayak gitu, masih agak mirip lah. Jadi aku bisa jadi diri sendiri doang. Paling yang agak susahnya kayak pas saat ada adegan scene aku kehilangan sahabat aku, kayak itu harus lebih agak ya susah mengurus emosi gitu lah ya. Terus juga Nirmala itu dia suka main piano, hobinya main piano, dia bisa main piano. Jadi aku harus belajar main piano karena aku aslinya pemain gitar kan, maksudnya main gitar bukan piano. Jadi aku harus belajar
basic tentang piano. Piano, Gitu. oke. Berarti proses pendalaman karakternya ada bermain piano, kemudian juga kamu harus merasakan emosional kehilangan sahabat begitu ya. Nah kalau Bang Ozzy nih di film ini ada nggak sih persiapan khusus Oh mungkin? ya, karena gini, karena ini kan karakter baru lagi ya kan gitu. Jadi aku harus menambah karakternya gitu di film ini ya kan. Tadinya kan ada di yang season pertama ya kan seperti ini. Nah setelah menjadi makhluk astral tuh kan aku harus nambah lagi aku punya ini ya kan karakternya gitu. Jadi aku lagi mikir apa ya gitu. Nah jadi ya aku harus berbuat sesuatu gitu. Boleh di-spill nggak tuh? Pokoknya aku udah wanti-wanti, jangan. Oh nggak boleh di-spill. Ya, karena gini kan, karena ini pertama kali aku menjadi setan yang mukanya rusak banget gitu loh. Menyeramkan. Oh berarti nggak ada tuh gotik-gotik kayak dulu? Nggak ada, yang cantik itu. Cantik gitu. Nggak ada. Yang Nggak pantes. ada. Udah jahat terus serem gitu mukanya ya. Ha-ha. Aduh berarti Gitu. itu ada proses apa ya make up yang cukup Iya, lama dong. dan itu kan juga ketika kita dialog tuh kan, kenapa aku bisa ngomong ketika ya? Bandel banget gue. Usia. Usia ya. Iya pemirsa saya usianya 62 tahun. Masya Allah. Jalan 63 malah tahun ini Tapi insya tetap Allah. segar, Masya Allah, karena Masya ceria. Allah. Jadi sampai di mana tadi? Nah jadi karena ini kan karena sudah menjadi masuk astral kan saya juga dialognya kan mesti sesuatu lagi kan. Nah itu yang bikin saya apa yang mesti saya berubah, apa yang mesti saya tambahin lah gitu. Di situ. Berarti ada tantangan Tantangannya baru di situ, iya, gitu ya. iya. Nah, gimana nih Jamila bermain dengan seorang aktor legend gitu? Wah, karena sih aku seneng banget. Senang dan depresi banget. Aduh, iya aku seneng dan ditambah juga ya depresi. Depresi banget ya bersama. Kenapa? Apa sering diliatin gitu kalau lagi adegan? Gimana? Karena gini, aku ceritain boleh ya? Boleh. Kan waktu ini hari pertama doang nih depresinya. Jadi hari pertama itu kan, dia kan baru masih 13 tahun, masih yang malu-malu gitu ya kan. Iya. Tiba-tiba dia ngeliat, kan vibes-nya tuh udah memang ngeri gitu kan, suasananya Iya, tuh udah rumahnya mencekam juga, gitu kan. iya. Tiba-tiba aku masuk dengan mukaku yang setan rajim banget gitu ya kan. Iya kan. Tiba-tiba dia ngeliat aku yang udah kaget, terus yang pas aku inin dia gitu, meneror dia itu dia yang takut banget gitu. Nah aku ngelihat dia takut bener, itu aku semakin intimidasi dia gitu loh. Itu memang real dan aku tuh memang sengaja gitu supaya ketakutan dia tuh betul-betul real gitu. Akhirnya memang dapet gitu loh. Oh, berarti ketika adegan takutnya dia tuh sudah sebelum syuting. Iya. Udah Dan takut beneran. begitu cut dia masih napasnya masih yang masih kayak gitu. Oh, Iya. oke. Itu kan aku ngeliatin dia gitu. Kasihan banget. Anak si cantik maaf sayangnya. Tapi itu untuk menunjang tayangan Iya. ini, Iya. film ini menjadi lebih real gitu Iya. kelihatannya ya. Tapi kalau udah begini nggak takut ya? Enggak, dong. malah ketawa-ketawa tuh udah Iya, kaget. gitu. Kamu dapat cerita-cerita nggak kan Bang Ozzy ini udah menjadi ikonik dari film Si Mas Jembatan Ancol gitu ya. Iya, Dulu iya. mungkin teknologi belum canggih, Iya, kayak asap-asap pakai bakar ikan, Ih, ya benci kan? banget tau nggak? Arang. Kita kan syutingnya tuh kan di Pasar Ikan sana ya kan, di Wisma Bahari, gedung Museum Bahari gitu ya kan. Oh, iya. Bahkan Pasar Ikan ya kan. Iya. Itu tuh nggak krunya tuh sambil bakar ikan gitu. Udah ada kita bawa amis. Itu dulu kalau sekarang udah Iya. canggih. Iya lampu segede-gede apa gitu kan. Terus kita dipanasin gitu. Aku lagi mikir nih, kok dari tadi kok nggak mulai action kok nggak action. Lupa kita dikerjain sampai panas banget. Zaman dulu tuh kayak gitu. Zaman sekarang enak ya. Enak, syutingnya jadi lebih mudah dan Iya. cepat. Berarti pengalaman-pengalaman horor tetap dirasakan kan nih meskipun syutingnya mungkin di daerah yang tidak sesuai gitu di Jembatan Ancol. Ya ada ya. Itu mamanya dia. Kok dia sih enggak ya? Mamanya kamu Enggak, ya. aku Kok enggak ada cerita, sih. cerita. Iya, jadi di kamar tuh kan siang-siang, padahal siang-siang bolong lagi banyak orang. Tapi biasanya emang kalau misalnya mama aku di kamar tuh selalu nyalain Al-Baqarah. Masya Allah. Iya, karena ya emang serem juga Ya, sih pemirsa rumahnya. setan kan mesti Al-Baqarah kan. Terus siang itu nggak dinyalain kan, padahal lagi rame kan. Dan lagi tidur, dia tuh tiba-tiba mimpi, tapi kayak real banget. Tiba-tiba dibekep dan sesak nafas beneran, katanya. Iya, dan itu tangannya tuh katanya ada kayak hitung-hitung panjang gitu. Iya. Abis itu dia tuh emang aku sebelumnya di sebelahnya kan, aku sebenarnya ngedenger dia tuh nafasnya kayak agak ini gitu-gitu kan. Ngos-ngosan. Iya ngos-ngosan.
Tapi aku nggak nyadar gitu kan kenapa gitu. Aku masih tetap merem aja dan akhirnya kayak dia bangun kayak langsung kayak di film-film gitu kayak baru bangun dari rep-repan gitu. Dan ya di situ dia baru cerita ya tadi dibekap sama hantu. Gitu. So, ya banyak lah. Ada juga yang itu juga apa supporting ya, pemain supporting gitu yang lagi tidur dipindahin gitu. Iya, ditarik kursinya pas malam. Iya. Dan memang di situ tuh villanya memang apa ya, saya kan kalau misalnya syuting kan selalu bawa tenda, bawa tempat tidur sendiri, soalnya kan kalau tempat tidur itu kan susah sholat kan, jadi makanya saya bawa tenda supaya buat saya ngadem lah apa segala macam ya gitu. Nah hari itu saya dibilangin gitu, Bang Oji hari ini nggak boleh nginep di sini ya. Loh kenapa? Di sini penunggunya ganas-ganas semua. Jadi kayak diesel apa semuanya pulang gitu. Biasanya kan karena aku berani nginep itu karena ada diesel, ada kru yang nginep juga. Ini pada hari itu nggak ada yang nginep, gitu. Pulang semua gitu. Iya. Berarti diwanti-wanti. Iya, diwanti-wantiin gitu. Berarti ada hal-hal yang tertentu gitu ya yang nggak bisa dilakukan juga di lokasi. Ada kayak gitu. Oke, berarti kita nggak bisa pungkiri makhluk halus itu emang ada ya. Iya. Kok zaman dulu juga begitu juga. Misalnya kita lagi foto, rupanya di belakang ada tambahan lagi gitu. Gitu. Apa jangan-jangan di film ini ada hantu yang sungguhan tiba-tiba muncul ya, kita nggak tahu. Ya, walau-walam. Tapi kita nggak usah takut lah Gue orang paling penakut. Nggak, maksudnya di mana tempat pasti ada dia kan. Betul. Iya, kan? paling kita Kan baca. udah Allah juga bilang tidak kuciptakan jin dan manusia deh. Lo kamu udah kayak Pak Dede. Acara Ramadan nih. Gitu. Oke, kalau Bang Ozi ini kan pengalaman melihat hantu udah banyak gitu. Nggak pernah. Karena udah mengikuti zaman dulu kan. Pernah lagi nih kemarin itu kan muka saya kan dengan seserem itu gitu ya kan. Saya ini kan nggak berani ke kamar mandi ya kan. Ke tempat-tempat gitu kan serem ya kan. Nah, saya bilang sama krunya gitu kan, temen gue dong gini-gini. Nggak mau muka lu kayak setan gitu. Cerita seru yang nggak bisa dilupakan kayak bener. begitu. Tapi ada lagi nggak sih cerita mungkin yang seru-seruan ya? Kalau tadi kan horor tuh. Nah nggak cerita seru ketika adegan gitu? Kali ini tuh aku syuting betul-betul yang fun gitu loh. Iya. Beda sama yang lalu. Kalau yang lalu tuh karena aku tuh jadi laki banget kan. Jadi kan pakai kumis, pakai jenggot, di dipihara ya kan. Itu asli loh kumis sama jenggotnya ya. Asli. Buat kalian yang belum nonton tuh sekarang udah tayang tuh di gitu ya. Ada tuh. Biar bisa nonton ke sini gitu ya. Berarti ada kesinambungan gitu. Ada sebenarnya, ada relevannya. Jadi di situ tuh kan memang aku karakternya kan memang jadi preman yang preman yang ditakutin gitu ya kan. Udah kayak gitu. Itu kan di lokasi tuh nggak ada yang negor, nggak ada yang ini, pokoknya satu orang pun nggak ada yang mau nemenin aku gitu loh. Kan nggak enak banget kan ditanyain gitu, dicuekin gitu. Aku palingan bergaulnya sama itu yang bagian kostum aja udah di situ. Itu pun satu orang, yang lain ditinggalin, pokoknya nggak ada yang mau nemenin gitu. Aku komplain dong, akhirnya begitu selesai syuting aku komplain dong sama Anggi Umbara ya kan, sutradara kita Anggi. Nah, ya gitu aku ngobrol terus, Gi, kok orang nggak ada yang mau nemenin gue sih gini, dia ketawa katanya, emang gue sengajain bang, lu kalau misalnya dibecandain lu nanti tulang lunak lu kumpat lagi. Oh, berarti itu biar konsistensi untuk menjadi laki gitu laki ya. Banget. Tapi kalau di sini berarti perannya nggak terlalu berat kayak yang pertama lah ya. Di sini kan udah beda alam gitu dan situasinya udah beda gitu. Maksudnya Anggi juga mempercayai aku, ya bang, lu main ya, maksudnya lu main seini dulu karena lu kan jadi setan, jadi ya lu udah pengalaman jadi kata, jadi ya udah serahin ke aku. Gitu. Oke, ini ngomongin soal setan botak gitu ya, kan dari dulu memang khas banget, nggak berubah gitu, selalu lontos gitu. Nah, tapi sebenarnya itu katanya insiden dari tahun 92 ya, salah potong. 91. Salah potong jadi berkah. Iya bener. Jadi aku tuh kan penata rias ya. Dulu kan penata rias. Hampir seluruh artis tuh udah aku yang ngeriasin gitu ya kan. Ya. Sombong ya. Tapi dulu. Dulu. Pernah ngetop dulu. Duitnya udah banyak kan penata rias. Nah, jadi ya iya, aku sekali ngerias aja tuh untuk pengantin tapi ya udah 500.000. Tuh. Nah, besar. 3 episode main sinetron tuh yang si manis itu 575.000. Nah, 3 episode. Begitu ditawarin lagi, nggak mau. Kapan gua kayanya? Gitu ya kan. Akhirnya cerita apa tadi?
Ini beneran lupa nih. Beneran yang itu loh, Apa? cerita kalau kepala pelotos Oh cuma bawa iya. berkah. Maklum ya, baterainya udah lowbat. Nah, jadi waktu itu kan aku kan salah gunting rambut. Terus yang gunting tuh somplak-somplak, aku kesel ya kan gitu. Nah, ada temanku, dia tuh perancang mode sekarang, namanya Merdi Siombing. Dia bilang gini, "Ih, kok kayak gitu rambut kau, tanggung," katanya. "Kok botakin aja lah sekalian," katanya gitu ya. Kan kita orang Medan kan, saya ngomong gitu. "Kok botakin aja sekalian, tanggung kayak gitu." Ya, aku mikir gini, ya udahlah sekalian udah tanggung, udah somplak-somplak ya botakin aja sekalian. Tapi besokannya aku mesti ngerias Yuni Syara waktu itu di Bali. Di Bali, Nah gitu ceritanya. Lagi ngerias gitu, tuh ada bapak-bapak lewat gitu. Dia ngeliatin, senyum gitu loh. Genit. Nah, bukan genit. Orang botak tuh zaman dulu kan sensitif. Dulu kan belum ada orang botak-botak kan? Belum ada. Jadi iya. orang botak tuh belum ngetren gitu. Yang ada orang botak pasti diketawain, pelawak jatuhnya kan begitu. Berarti dia ngeliatnya kayak aneh gitu. Nah, dia ngeliat aku senyum-senyum, kita kan tersinggung. Orang botak tuh kan buatnya sensitif gitu ya kan. Dia pasti ngeliat mau ini ketawain gue nih ya kan. Aku langsung dia laki gitu. "Pak, dari tadi ngetawain gue kenapa Pak?" gitu. Dia cengenges gitu. "Enggak," katanya. "Lu mau nggak main sinetron?" Tambah tersinggung lagi kan. Ini orang kurang ajar, ini kayaknya mau ngeledek gue gitu ya kan. "Enggak," saya bilang gitu ya kan. Nggak mau gitu ya kan. Tegas mau. tuh. Iya, enggak pokoknya. Pokoknya hari berlalu ya kan. Terus di Seoul itu di TVRI, saya lagi ngerias Sundari Sukoco, ketemu lagi betul Bapak. Aduh. Dia bilang lagi, katanya, "Apa kabar lu? Gimana, mau nggak?" "Enggak," gue bilang, "nggak bisa," gue bilang gitu ya kan. Memang saya nggak bisa, nggak ada kebayang untuk main film, nggak pernah gitu ya kan. Padahal adik sepupuku Astri Ivo tuh kan dari kecil tuh udah main film, dan kalau main film tuh kan lokasinya di rumah kan gitu. Nah, di lain harinya, aku lagi dandan merias almarhumah Mbak Emilia Contessa. Tahu Emilia Contessa? Iya, tahu dong. Nah, ibunda dari Denada. Nah, itu di puncak. Itu Bapak datang lagi gitu loh. Mana tuh Bapak? Ya kan, tapi dia datang sama Frankie Roripandi, ada sutradara terkenal waktu itu ya kan, Frankie Roripandi. Beneran nih kata gitu kan, mulai dong gue pencitraan ya kan. Emang mau bikin apa Pak? Film apa? Enggak, gue pengen sinetron apa? Sinetron horor. Nah, gue jadi apa dong? Lu jadi setan ya? Tersinggung lagi. Akhirnya, enggak, ini kartu nama gue katanya. Tau nggak siapa yang saya marah-marahin tuh? Itu produsernya rupanya. Produser si manis jembatan Ancol Iya, yang Bapak Heri Topan. Aduh, oke. cuman sekarang udah berpulang, jadi saya sedih banget beliau nggak ada gitu. Tapi Ya, seperti Bapak sendiri gitu loh. dan jasanya tetap dikenang Banyak. gitu ya, membawa keberuntungan sampai sekarang Iya, ya kan. gitu. Tetap konsisten pelontos gitu Iya. ya. Ada nggak sih kayak tawaran, "Ayo gue tantang lu, gue bayar berapapun tapi lu harus gondrong," gitu. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan saya kan juga nyanyi kan. Jadi kalau saya show kemanapun gitu, saya pakai topi, buka ya. Ya udahlah, selama ini menjadikan duit, kenapa tidak? Betul. Berarti tiap hari dicukur gitu 2 hari Bang? sekali. Ini namanya gundul Bang Bandek. Ada gitu ya, gara-gara gundul. Orang mau. Buktinya saya diundang di sini kan di FIFA. Bahkan filmnya sekarang Setan Botak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Syukurin aja. Betul, karena biasanya kan yang di highlight kayak si manis, sekarang Iya. Setan Botaknya gitu. Karena memang ikonik banget dari dulu dan Masya akhirnya Allah. mendapatkan tempatnya Iya. sendiri. Nah, kalau Jamila sendiri gimana nih bergabung di film ini? Awalnya iya, aku dari awal kan pas casting itu dikasih tahu kan buat si manis awalnya kan. Terus di situ kayak oh my god, aku nonton si manis pertamanya dulu kan sebelum casting itu, dan kayak wah, itu artis aktor dan aktris juga yang kayak mau udah senior, dan ya aku setelah tahu aku diterima senang banget dan pengen belajar banyak. Walaupun ya dulu kan masih pemalu ya. Aku nggak berani nanya sama Jadi misalnya yang aktif tuh mamanya gitu, nanya ke aku gitu, "Bang Uji, nana gitu." Iya. Dia masih malu-malu. Dulu tuh cuman aku ngeliatin doang gitu. Oh, ngeliatin oh gini jadinya. Terus ya, tapi nggak berani nanya. Ya, dan senang banget sih, dan aku juga bisa belajar banyak dari Om Ozi, Kak Makasih, Indah. sayang. Iya walaupun aktor yang udah senior, tapi Om Ozi tuh baik banget, Oh, dan makasih. iya aku sampai kayak Kok oh my pandai god. menyenangkan hari orang tua ya, tapi berpahala kok. Betul. Tapi bener Kesian banget waktu aku intimidasi dia tuh, yang mukanya kesian banget sebenarnya. aku beneran Tapi di aku mikir, situ. ini kesempatan gue nih, jangan Iya. ini gitu. Karena kalau aku kesian-kesian nanti akunya nggak total mainnya kan Betul. gitu. Iya. Dan di setnya kan biar bagus juga Iya, gitu ya, gitu. actingnya real.
Oke, berarti sebuah kesempatan yang sangat berarti ya. Iya. Tapi kapok nggak sih nanti mungkin bakal ada tawaran film horor lagi? Enggak dong, aku nggak bakal kapok. Aku malah seneng banget. Enggak kapok, yang penting mendatangkan. Masih 14 tahun tapi udah pandai mencari uang, luar biasa loh. Ya. Coba dong di film ini apa sih yang menjadi harapan kamu, Jamila? Ya semoga pastinya film ini sukses, banyak penontonnya, banyak yang suka dan amin. Udah. Dan ada kelanjutannya ya. Iya, ada kelanjutannya Amin. semoga. Amin. Lalu Bang Ozi nih harapannya untuk film ini? Ya harapannya ya kalau bisa semua nonton film ini. Betul. Iya. Dan kudu nonton ini, wajib nonton. Kenapa di sini ceritanya betul-betul entertain banget gitu ya, betul-betul hiburan dan apa ya kayak orang naik jet coaster gitu loh. Ada takutnya, ada seremnya, ada gembiranya, ada lucu. Harunya juga. Adrenalin. Nah, gitu. Jadi semua jadi satu gitu. Ada Jadi, lucunya juga gitu. Ya, komposisinya banyak lah di sini, Iya, bukan jadi betul-betul cuma hiburan banget gitu. Iya, bukan cuma berfokus ke horor tapi juga ada Iya, hiburan-hiburannya. betul. Dan membuat kita nostalgia, ya kan? Di Dengan sini sekarang betul-betul produsernya tuh memanjakan penonton yang bernostalgia gitu. Oke, dengan sekarang yang lebih fresh lagi pastinya ya, dikemas Iya. dengan naskah-naskah Iya, skrip yang lebih kekinian kekinian dan gitu ya. teknik-teknik yang kekinian gitu. Makanya aku seneng syuting-syuting mana sekarang tuh gini ya. Aku tuh nggak malu nanya, misalkan memang kita udah tuing ya kan. Jadi syuting mana sekarang tuh beda sama kita dulu. Kita kan masih tradisional banget gitu ya kan. Wah, kok gini apa ya? Kok gini apa ya gitu. Oke. Dan Bang Oza juga mau gitu ya bertanya sama Iya. yang Supaya aku tuh update, supaya aku tuh kekinian juga ya kan. Nggak laulek banget ya kan. bener. Penilaian Bang Ozi nih terhadap Jamila gimana? Kalau tadi kan dia udah muji-muji Bang Ozi yang menyenangkan hati. Gimana nih Jamila? Iya seneng aja lihat dia kan. Dia kan cantik gitu ya. Memang betul-betul apa ya. Iya kayak putri lah gitu ya kan. Memang cantik. Terus orangnya tuh ini anak apa ya. Hormat gitu sama yang tua-tua gitu. Sopan. Iya benar-benar. Iya gitu ya. Udah gitu lagi apa ya nggak bertingkah gitu loh. Biasanya kalau orang cantik tuh kan belagu Iya, betul. ya kan. Terus yang apalagi dia kan kemana-mana dikawali ibunya. Gitu. Biasa kalau ada ibunya tuh kan biasa ibunya dominan, anaknya pun bertingkah kan gitu. Dia enggak. Oh, punya pengalaman Bang Ozi. Oh banyak banget. Aduh, gitu. Iya, beneran nih? Iya Oh, gitu. iya. Ya makanya gini, kalau aku kalau di lokasi syuting tuh kan aku selalu yang hai apa kabar, karena aku penting untuk chemistry kan gitu. Nah nggak semuanya anak tuh mau, apalagi anak sekarang gitu loh. Anak sekarang tuh udah syuting satu frame, ngomongnya hanya satu frame aja begitu, cut, nggak kenal lagi. Ya bukan nggak, tapi nggak semua gitu ya. Tapi kalau aku tuh pribadi, aku nggak peduli. Yang penting aku yang, apa kabar? Karena aku supaya tahu karakter dia itu seperti apa. Karena begitu kita beradu acting gitu, aku nggak ini gitu, nggak punya kesulitan gitu loh. Nah, takutnya gini, karena biasanya ada anak yang kalau syuting tuh dia matanya kemana-mana gitu misalnya. Itu ngeganggu akunya ke distract gitu kan. Nah, karena dia kayak asing atau apa gitu aku. Makanya kenapa aku suka datengin duluan, urusan nanti dia nggak mau kenal nggak masalah gitu. Yang penting gitu. Aku mau bagus di kamera. Kan. Nah, buat kalian para pemirsa Viva News, kalian wajib kudu harus nonton film ini ya. Wajib banget. Nah, kenapa wajib? Karena pertama ada Jamila yang cantik, ya kan? Kedua, ini yang betul-betul film hiburan. Semuanya paket komplit. Ada takut, ada lucu, ada sedih juga ada ya. Ada gembira, pokoknya semua jadi satu. Nah, penasaran ya kan? Makanya wajib ajak tuh keluarga semuanya, bila perlu se-RT, se-RW, sekampung semua. Betul, pokoknya jangan lupa nonton Setan Botak di Jembatan Ancol tanggal 6 Maret Di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa ya, kami tunggu. Terima kasih Bang Ozi dan Sama-sama. Jamila udah mampir ke Viva News. Semoga sukses selalu, Amin. sehat. Nah, itu Dan yang penting. yang pasti film ini akan membuat banyak orang terhibur. Amin. Terima kasih juga buat Vivanians yang sudah menyaksikan kita. Oke, terima kasih Vivanians. Sampai jumpa di Viva Cinema selanjutnya.